Pagi hari seharusnya jadi momen paling damai. Suara burung, udara segar, dan notifikasi yang menumpuk. Tanpa sadar, jari kamu lebih dulu menyentuh layar daripada membuka tirai jendela. Belum sempat nyapa diri sendiri di cermin, kamu udah tahu siapa yang liburan, siapa yang putus, dan siapa yang lagi viral. Dulu, pagi dimulai dengan apa yang ingin aku lakukan hari ini. Sekarang berubah jadi apa yang dunia mau aku lihat hari ini. Tanpa sadar, kamu biarin algoritma jadi pilot harimu. Dan masalahnya, saat hari dimulai dengan reaksi, bukan refleksi, otakmu langsung sibuk ngejar bola, bukan nendang bola. Kalau awal hari aja udah kacau, sisa harinya bisa ikut berantakan. Jadi, sebelum nge-scroll, coba tarik napas, lihat langit, dan tanya ke diri sendiri, apa kabarku hari ini? Kamu pernah nggak sih baru aja taruh HP, 5 detik kemudian tangan kamu udah nyari lagi? Nggak ada notifikasi, nggak ada alasan, tapi jari-jari kayak punya otak sendiri. Serius, kadang-kadang kita tuh kayak robot, bukan lagi pakai ponsel, tapi dipakai ponsel. Coba bayangin, kamu cek HP lebih dari 100 kali sehari. Itu artinya, 100 kali otak kamu diputus, fokus kamu diacak, dan momen kamu tercuri. Dan anehnya, semua itu terjadi tanpa sadar, kayak napas tapi bikin capek. Tapi tenang, bukan berarti kamu harus buang HP ke laut. Cukup bikin dia sedikit menyebalkan aja. Taruh aplikasimu di folder jauh. Matikan notifikasi yang nggak penting. Ganti warna layar jadi abu-abu biar nggak terlalu menggoda. Kadang, kalau sesuatu terlalu mudah, justru itu yang bikin susah lepas. Jadi, bikin ribet dikit demi kewarasan sendiri. Coba bayangin kamu lagi keluar rumah, terus baru sadar HP ketinggalan. Deg-degan, keringat dingin, kayak baru kehilangan dompet, KTP, dan identitas sekaligus. Padahal, ya cuman HP. Tapi rasanya kayak kamu nggak tahu siapa kamu tanpa benda kecil itu di tangan. Inilah yang diam-diam terjadi. Kita nggak cuman suka ponsel, kita takut kehilangannya. Nomophobia, alias no mobile phone phobia, terdengar lucu, tapi efeknya nyata. Saat sinyal hilang, otak mulai panik, padahal kamu cuma duduk di ruang tamu. Jadi gimana cara mulai lepas pelan-pelan? Coba puasa digital kecil-kecilan. Matikan ponsel sejam sebelum tidur. Makan siang tanpa scroll. Atau coba tinggalin HP saat keluar beli cemilan. Awalnya mungkin canggung, tapi lama-lama terasa merdeka, karena ternyata ketenangan itu bukan hilang, cuma tertutup sinyal. Kata siapa monster malam itu cuma ada di bawah ranjang, kadang bentuknya segi empat, bercahaya, dan ngasih notifikasi tanpa henti. Kamu cuma mau nonton satu video lagi, tahu-tahu sudah jam 2 pagi, dan kamu masih ketawa sendiri lihat konten absurd. Masalahnya bukan cuma waktu tidur yang hilang, tapi kualitas tidur juga ikut kabur. Cahaya biru dari layar bukan cuma bikin terang, tapi juga ngibulin otak. Cahaya ini nyuruh otak, ayo bangun, padahal udah waktunya mimpi. Solusinya? Gampang diomongin, butuh niat buat dijalanin. Bikin jam malam buat gadget kamu. Beneran, kayak anak kecil disuruh tidur, HP kamu juga perlu istirahat. 1 jam sebelum tidur, ucapkan selamat malam ke layar. Lalu sambut malam tanpa distraksi. Kasih kesempatan buat otak dan hatimu istirahat, biar besok nggak bangun dalam mode zombie. Jangan begitu dong. Pernah nggak duduk di meja makan, makanan baru datang, dan refleks pertama kamu, tunggu, jangan dimakan dulu, foto dulu dong. Kamera yang makan duluan kita, nunggu izin dari lensa. Padahal aroma udah menggoda, rasa tinggal sejengkal. Tapi momen nyata jadi tertahan demi feed yang estetik. Nggak salah sih, dokumentasi itu sah-sah aja. Tapi kalau semua harus diabadikan, lama-lama kita malah jadi nggak hadir. Kita sibuk menciptakan kenangan digital, sampai lupa menikmati kenangan nyata yang sedang berlangsung. Solusinya simple, ambil satu foto, lalu simpan HP dan makan dengan sungguh-sungguh. Rasakan rasa, dengar obrolan, dan biarkan momen tersimpan di kepala, bukan cuma di galeri. Karena kadang momen terbaik justru yang nggak sempat difoto. Kamu pernah bilang nggak sempet journaling, tapi tahu urutan dance TikTok terbaru lengkap sama transisinya? Atau bilang sibuk banget, tapi sempet scroll sampai nemu akun kucing yang bisa nyanyi? Tenang, kamu nggak sendiri.
bukan waktunya yang hilang, tapi pelan-pelan tersedot ke lubang tak berdasar bernama FYP. Sekali klik, tiba-tiba 1 jam lewat. Dan yang nyesek, kita bahkan nggak sadar waktu itu hilang, karena sibuk nonton hidup orang lain. Coba deh, kasih jam bebas layar tiap hari, walau cuma 30 menit, pakai buat nulis, baca, jalan kaki, atau sekadar duduk sambil bengong. Dunia non-digital itu bukan membosankan, cuma sering kita tinggalkan. Padahal disitulah kamu bisa ketemu dirimu sendiri yang sebenarnya. Pernah nggak ngobrol sama seseorang tapi dia lebih sering ngelirik layar daripada lihat matamu? Rasanya kayak ngobrol sama dinding yang bisa scroll. Parahnya, kadang kamulah orang itu. Tanpa sadar, layar jadi penghalang. Bukan cuma antara mata, tapi juga antara hati. Saat kamu sibuk dengan notifikasi, sinyal ke orang di depanmu cuma satu. Kamu nggak sepenting yang ada di HP-ku. Dan pelan-pelan, hubungan yang hangat bisa jadi hambar. Solusinya, ciptakan zona tanpa ponsel. Bisa di meja makan, saat ngobrol bareng pasangan, atau waktu nongkrong sama temen. Simpan HP, tatap lawan bicara, dan dengarkan dengan hadir. Karena dalam dunia yang bising, hadir sepenuh hati itu langka dan sangat berharga. Kamu mungkin bangun tidur dalam keadaan utuh, tapi sebelum siang otakmu sudah dipenuhi segalanya. Berita bencana, gosip seleb, pencapaian orang lain, dan konten yang malah bikin overthinking. Nggak heran kalau kamu capek, padahal belum ngapa-ngapain. Scroll, mata segar tapi hati letih. Bukan karena fisikmu lelah, tapi karena kepala dipaksa mencerna ratusan hal dalam waktu singkat. Dunia digital memang cepat, tapi jiwa kita tetap butuh jeda. Solusinya, lakukan detox visual. Bersihkan feedmu seperti kamu bersihin kamar, singkirkan yang bikin pusing, simpan yang bawa damai. Atur siapa dan apa yang kamu izinkan masuk ke pikiranmu, karena apa yang kamu lihat tiap hari, pelan-pelan membentuk siapa kamu. Lagi bete? Scroll. Lagi bosan? Scroll. Lagi sedih, kecewa, canggung, bingung? Scroll aja. Dunia digital jadi tempat pelarian paling gampang, tapi juga yang paling menipu. Masalahnya rasa itu nggak benar-benar hilang, cuma ditunda. Dan makin sering kamu lari ke layar, makin asing rasanya berhadapan dengan perasaan sendiri. Lama-lama, kamu nggak tahu lagi cara nangis yang jujur, atau diam tanpa panik. Solusinya, mulai kenalan lagi sama emosi kamu. Kalau sedih, ya sedih. Kalau marah, ya marah. Nggak perlu langsung dibetulkan atau dilupakan. Duduk sebentar, rasain. Emosi itu bukan musuh, dia cuma pengantar pesan. Dan kadang, yang kamu butuhin bukan scroll, tapi pelukan dalam bentuk kesadaran. Pernah ngerasa buntu, padahal seharian kamu terinspirasi dari ribuan konten? Ironis ya, ternyata otak kita nggak cuma butuh bahan bakar, tapi juga butuh ruang kosong buat menyalakan ide. Masalahnya kalau tiap detik diisi video, suara, meme, dan opini orang lain, kapan kamu kasih napas buat pikiran sendiri? Kreativitas nggak muncul dari konsumsi terus-menerus. Dia tumbuh di sela hening, di ruang antara, di waktu-waktu yang katanya nggak produktif. Solusinya, jadwalkan waktu bebas layar. Bukan cuma untuk detox, tapi untuk eksplorasi. Tulis coretan, gambar iseng, atau cukup melamun sambil lihat langit. Bukan membuang waktu, justru disitulah benih ide bertunas. Di zaman yang selalu berisik ini, duduk diam tanpa ponsel sering terasa seperti tantangan super berat. Kamu jadi nggak nyaman sendiri, seolah kehilangan teman terbaik. Kebisingan digital yang menenangkan sekaligus mengalihkan. Padahal, keheningan itu bukan kekosongan. Dia adalah ruang suci untuk bertemu dengan diri sendiri, untuk menyembuhkan, dan untuk bernapas lebih dalam dari hiruk-pikuk dunia luar. Ketika kamu takut diam, sebenarnya kamu takut menghadapi diri sendiri. Mulailah dari yang kecil, 10 menit sunyi sehari. Tutup mata, tarik napas dalam, dan rasakan apa yang hadir tanpa gangguan. Lama-lama, kamu akan sadar, sunyi bukan musuh. Dia adalah sahabat terbaik yang pernah kamu abaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar.
Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.